Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Eka Oktaviani dengan NIM 311-2011-028 akan menjelaskan jawaban tugas perpajakan keempat. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini ada soal terkait utang dan piutang pajak. Di sini ada PT Air Transport yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan perhitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Di sini ada data perusahaan, ada nama perusahaannya yaitu PT Air Transport dengan NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan jenis usahanya yaitu jasa transportasi dan penjualan merchandise. Kemudian di sini ada data pegawai, terdiri dari 2 pegawai, ada Yoga dengan NPWP-nya dengan jabatan manajer, statusnya menikah 1 anak, dengan gaji sebulan 14 juta, serta tunjangan sebesar 800.000. Kemudian di sini ada Fendi yang belum memiliki NPWP dengan jabatan pelaksana umum, statusnya belum nikah, gaji sebulannya 8 juta dengan tunjangan sebulannya 300.000. Kemudian di sini ada data transaksi di tanggal 2 yaitu membayar gaji karyawan. Kemudian di sini di tanggal 7 ada menerima pembayaran pembelian merchandise dari Dinas Pariwisata nominalnya invoice sebesar 22 juta dan termasuk PPN. Di tanggal 10 ada membeli kertas secara tunai dari PT Kertas atau produsen kertas. Nominal invoice-nya sebesar 50 juta, belum termasuk PPN. Di tanggal 12 ada transaksi menerima pembayaran sewa kendaraan dari CV Maju nominal invoice-nya sebesar 5.500.000 termasuk PPN. Kemudian di tanggal 15 ada membayar jasa penyusunan laporan keuangan ke KJA ABC. Nominalnya invoice sebesar 10 juta, belum termasuk PPN. Dan yang di tanggal 20 ada transaksi membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 4.550.000. Dan di tanggal 25 ada transaksi membayar pembelian snack dan makan siang ke CV ABC Catering, nominal invoice-nya sebesar 3.300.000 termasuk PPN. Nah, di sini kita diminta untuk buatlah jurnal atas transaksi PT Air Transport bulan September 2021. Di tanggal 2 ada pembayaran gaji, di sini kita akan menghitung gaji karyawan atas nama Yoga terlebih dahulu dengan jabatannya yaitu manajer. Di sini ada gaji sebulannya sebesar 14 juta, tunjangannya 800.000, sehingga dapatlah hasil sebesar 14.800.000. Kemudian biaya jabatannya setahun maksimalnya itu 500.000 atau 60 juta setahunnya. Kemudian ada penghasilan neto sebulan sebesar 14.300.000 didapat dari gaji sebulan plus tunjangan dikurang dengan biaya jabatan. Kemudian di sini ada penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulannya dikalikan dengan 12. Di sini ada PTKP, untuk wajib pajaknya 54 juta, status kawinnya 4.500.000, anaknya 4.500.000, sehingga totalnya adalah 63 juta. Sehingga dapatlah PKP sebesar 108.600.000, didapat dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP-nya, sehingga dapatlah PKP-nya sebesar 108.600.000. Kemudian kita akan menghitung PPh pasal 21 setahunnya. Di sini 5% dikali 50 juta dapatnya 2.500.000. Kemudian 15% dikali 58.600 dapatlah 8.790.000. Sehingga hasilnya adalah 11.290.000. Kemudian untuk per bulannya tinggal dibagi 12 saja, sehingga dapatlah hasilnya untuk sebulannya 940.833 rupiah. Kemudian di sini kita akan menghitung gaji tenaga kerja atas nama Fendi dengan jabatan pelaksana umum. Di sini ada gaji sebulannya sebesar 8 juta, tunjangannya 3 juta, sehingga hasilnya 8.300.000. Biaya jabatannya 500.000.
Penghasilan neto sebulannya 7.800.000, penghasilan neto setahunnya 93.600.000, dikalikan saja dengan sebulannya dikali 12, PTKP-nya ada 54 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 39.600.000, hasil dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP-nya. Hasilnya adalah 39.600.000. Kemudian di sini kita akan menghitung PPh pasal 21 setahunnya, yaitu 120% kali 5% dikali 39.600.000. Nah, kenapa 39.600 yang harus dikali 120%? Karena di sini Tuan Fendi tidak memiliki NPWP, sehingga harus dikali 120%. Maka dapatlah PPh setahunnya itu 2.376.000. Kemudian 237.600 dibagi dengan 12, dapatlah 198.000. Nah, di sini ada jurnal PPh 21-nya untuk pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Nah, di sini ada biaya gaji Tuan Yoga sebesar 14.800.000. Kemudian PPh pasal 21 terutangnya sebesar 940.833 rupiah. Kemudian ada kas dan banknya sebesar 13.859.167 rupiah. Nah, di sini juga ada biaya gaji dan tunjangan Fendi sebesar 8.300.000. PPh pasal 21 terutangnya 198.000. Kemudian ada kas dan banknya sebesar 8.102.000. Lalu di sini ada pada saat perusahaan menyetor ke kas negara, adapun jurnal yang dipakai adalah sebagai berikut. Di sini ada PPh pasal 21 terutang yoga sebesar 940.833 rupiah, serta kas dan banknya sebesar 940.833 rupiah. Kemudian ada PPh pasal 21 terutang Fendi pada kas dan bank sebesar 198.000. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi yang kedua di tanggal 7 September 2021. Adapun soalnya sebagai berikut. Penerima pembayaran pembelian merchandise dan dinas pariwisata nominal invoice sebesar 22 juta dan termasuk PPN. Karena transaksi tersebut sudah termasuk PPN, maka ayat jurnal yang disusun oleh pihak pemungut adalah sebagai berikut. Sehingga kas dan banknya sebesar 22 juta, kemudian PPh pasal 22 terutangnya 2.200.000 didapat dari 22 juta dikali 10%. Kemudian ada penjualannya sebesar 19.800.000. Sini ada saat penyetoran PPh pasal 22, maka yang dilakukan oleh pihak pemungutnya yaitu PPh pasal 22 terutang pada penjualan sebesar 2.200.000. Kemudian di sini ada jurnal yang dilakukan oleh pihak yang dipungut. Nah, di sini ada pembelian sebesar 19.800.000, PPh pasal 22 terutang sebesar 2.200.000, pada kas dan bank sebesar 22 juta. Kemudian di sini ada PPh terutang pada PPh pasal 22 sebesar 2.200.000 untuk pengkreditan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh pihak pemungut. Nah, di sini kita akan masuk transaksi yang ketiga di tanggal 10 September 2021 dengan soal sebagai berikut. Membeli kertas secara tunai dari PT Kertas atau produsen kertas nominalnya invoice sebesar 50 juta, belum termasuk PPN. Nah, baik di tanggal 10 di sini belum termasuk PPN, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai DPP-nya. Nah, nilai kontrak sebelum PPN-nya sebesar 10 juta, DPP-nya yaitu 100 per 110 kali dengan 10 juta, dapatlah 9.090.909 rupiah. Kemudian di sini ada PPN dipungut 10% dari DPP, yaitu 909.091 rupiah. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut sebesar 909 rupiah. Kenapa dikali 0,1%? Nah, karena di sini merupakan produsen kertas, sehingga untuk tarif pajaknya sendiri yaitu 0,1%. Untuk transaksi jurnalnya yaitu yang dilakukan oleh pihak pemungut tanggal 10.
ada kas dan bank sebesar 52 juta, pada PPh pasal 22 terutang sebesar Rp909, penjualannya sebesar Rp9.090.909, PPN yang dipungut sebesar Rp909.091. Kemudian saat penyetoran PPh pasal 22, di sini ada PPh pasal 22 terutang pada penjualan sebesar Rp909. Nah, ini ayat jurnal yang disusun oleh pihak yang dipungut. Di sini ada pembelian sebesar Rp9.090.909, PPh pasal 22 terutangnya Rp909, PPN yang dipungut Rp909.091, pada kas dan bank sebesar 10 juta. Kemudian ada saat pengkreditan PPh pasal 22, yaitu PPh terutang pada PPh pasal 22 sebesar Rp909. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi di tanggal 12 September 2021 dengan transaksi sebagai berikut. Menerima pembayaran sewa kendaraan dari CV Maju nominal, invoice sebesar Rp5.500.000 dan termasuk PPN. Baik di tanggal 15 termasuk PPN, maka untuk jurnalnya sebagai berikut. Kas dan bank sebesar Rp5.500.000, PPh pasal 22 terutangnya Rp550.000, penjualannya sebesar Rp4.950.000. Kemudian saat penyetorannya yaitu PPh pasal 22 terutang pada penjualan sebesar Rp550.000. Kemudian di sini ada jurnal yang disusun oleh pihak yang dipungut. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu pembelian Rp4.950.000, PPh pasal 22 terutangnya Rp550.000, pada kas dan bank sebesar Rp5.500.000. Kemudian ada saat pengkreditan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh pihak pemungut, yaitu PPh terutang pada PPh pasal 22 sebesar Rp550.000. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi tanggal 15. Untuk transaksi tanggal 15 yaitu membayar jasa penyusunan laporan keuangan ke KJA ABC. Nominal invoice-nya sebesar 10 juta, belum termasuk PPN. Baik di tanggal 15 belum termasuk PPN, maka kita harus mencari DPP-nya terlebih dahulu. Di sini ada nilai kontrak sebesar Rp5.500.000, kemudian ada DPP-nya 100/110 kali Rp5.500.000, maka dapatlah hasil 5 juta. Kemudian PPN yang dipungut yaitu 10% dari 5 juta atau 10% dari DPP-nya, yaitu 500.000. Maka PPh pasal 23 yang dipungut yaitu 10.000. Kenapa di sini 2%? Karena tarif untuk jasa keuangan yaitu 2%. Sehingga dapatlah hasil 10.000. Nah, untuk jurnal yang dilakukan oleh pihak pemungut yaitu sebagai berikut. Ada kas dan bank sebesar Rp5.500.000, pada PPh pasal 23 terutangnya 10.000, penjualannya 5 juta, kemudian PPN yang dipungutnya 500.000. Kemudian, untuk saat penyetoran PPh pasal 22, ada PPh pasal 22 terutang pada penjualan sebesar 10.000. Nah, di sini ada jurnal juga yang dilakukan oleh pihak pemungut. Untuk pembelian sebesar 5 juta, PPh pasal 23 terutangnya 10.000, PPN yang dipungut yaitu 500.000, pada kas dan bank sebesar 5.500.000. Kemudian saat pengkreditan PPh pasal 23-nya yang dilakukan oleh pihak yang dipungut, jurnalnya adalah sebagai berikut. PPh terutang pada PPh pasal 23 sebesar 10.000. Baik, kita akan lanjut ke transaksi di tanggal 20 September 2021, yaitu membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp450.000. Rp4.550.000. Baik, di sini terdapat jurnalnya yaitu PPh pasal 25-nya Rp4.550.000, pada kas dan bank sebesar Rp4.550.000. Untuk transaksi yang terakhir di tanggal 25 September 2021,
yaitu membayar pembelian snack dan makan siang ke CV ABC Catering. Nominal invoice-nya sebesar 3.300.000, termasuk PPN. Karena transaksi di tanggal 25 sudah termasuk PPN, maka untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas dan banknya sebesar 3.300.000, PPh pasal 22 terutangnya 330.000, kemudian di penjualannya 2.970.000. Saat penyetoran PPh pasal 22, di sini ada PPh pasal 22 terutang, yaitu sebesar 330.000. Kemudian, ayat jurnal yang disusun oleh pihak yang dipungut. Nah, di sini ada jurnalnya, yaitu pembelian sebesar 2.970.000, kemudian ada PPh pasal 22 terutangnya 330.000, pada kas dan bank sebesar 3.300.000. Dan saat pengkreditan PPh pasal 22, di sini ada transaksi, yaitu transaksi jurnal, yaitu PPh terutang pada PPh pasal 22 sebesar Rp330.000. Baik, itu untuk jawaban serta cara untuk menjawab jurnal terkait tugas 4. Kemudian ini jurnal secara keseluruhannya untuk PT Air Transport untuk jurnal umum di periode September 2021. Di sini ada biaya gaji, kemudian ini pada saat dilakukan penyetoran. Ini merupakan jurnal yang dilakukan pada saat penyetoran. Di sini ada transaksi yang dilakukan dan ini jurnal yang dilakukan pada saat penyetoran. Jurnal yang dilakukan saat penyetoran. Kemudian dapatlah hasil balance-nya sebesar Rp78.190.652. Cukup sekian jawaban tugas keempat dari saya, Eko Oktaviani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, maupun jawaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.